Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Agung Hidayatullah, NPM 304. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi operasi. Yang pertama, materi kreativitas, inovasi, dan desain. Kreativitas, kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional. Yang kedua ada inovasi. Inovasi yaitu membuat atau menciptakan ide-ide baru menjadi praktis dan bentuk komersial. Yang ketiga ada desain. Desain yaitu menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Kepentingan strategis pengembangan produk dan layanan. Dari perspektif pasar, persaingan internasional semakin ketat. Di banyak pasar ada sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal produk dan layanan mereka berdasarkan kinerja. Bahkan keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing. Pengembangan produk dan layanan sebagai suatu proses. Pengembangan produk atau layanan analisis strategi operasi, yaitu tujuannya kinerja, generasi kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya dapat digunakan untuk menggambarkan dampak produk dan layanan baru atau yang dimodifikasi di pasar. Yang kedua ada tahapan perkembangan. Proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan, beberapa di antaranya mungkin terlewatkan dan terkadang proses mendaur ulang kembali melalui tahapan. Saat proses pengembangan bergerak melalui tahap-tahap ini, jumlah opsi desain alternatif berkurang hingga suatu desain akhir tetap ada. Karena opsi desain yang mungkin ini berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Desain awal, apa saja yang akan masuk ke produk atau layanan, memerlukan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti bagian-bagian komponen, penyusun yang membentuk paket produk atau layanan, struktur produk atau layanan, dan bill of material atau BOM. Kedua, evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum produk atau layanan jenis prototip diuji di pasar. Ada sejumlah teknik yang dapat digunakan pada tahap ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan desain awal. Beberapa dari teknik ini berkaitan dengan penetapan biaya produk atau layanan yang diusulkan dan mengidentifikasi area untuk peningkatan biaya. Pembuatan prototip dan desain akhir. Prototip produk dapat mencakup model tanah liat dari desain mobil dan simulasi komputer. Contoh perusahaan yang menerapkan kreativitas, inovasi, dan desain adalah PT Pertamina Lubricants, yaitu menghasilkan berbagai varian pelumas mobil dan motor dengan kualitas yang tidak kalah dengan merek asing. Yang kedua, meluncurkan berbagai merek pelumas untuk membidik segmen pasar yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada menjadi maklon produksi pelumas otomotif dari berbagai merek. Yang keempat, menjadi market leader pasar pelumas otomotif di Indonesia. Materi kedua ada proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Mengetahui kapan proses perumusan selesai, yang pertama ada kelengkapan. Gagasan kelengkapan adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Secara bisnis dipenuhi dengan perusahaan kelas dunia yang gagal menyadari dampak potensi dan misalnya teknologi proses baru atau perubahan yang muncul dalam jaringan pasokan mereka. Banyak juga upaya untuk mencapai keselarasan telah gagal karena operasi telah memberikan perhatian yang tidak semestinya hanya pada salah satu bidang keputusan kunci. Yang kedua ada koherensi. Ketika strategi komprehensif berkembang dari waktu ke waktu, ketegangan yang berbeda akan muncul yang dapat mengancam untuk menarik keseluruhan strategi ke arah yang berbeda, dan hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya koherensi. Koherensi adalah ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Dengan kata lain, semua bidang keputusan melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mempromosikan tujuan kinerja tertentu. Masalah utama dalam mencapai koherensi adalah begitu banyak keputusan dibuat yang memiliki dampak strategis sehingga relatif mudah untuk membuat keputusan yang secara tidak sengaja menyebabkan hilangnya koherensi.
Ketika ada korespondensi, suatu operasi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif yang melekat pada masing-masing tujuan kinerja. Dengan kata lain, strategi yang ditempuh di setiap keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari setiap tujuan kinerja. Yang keempat ada kekritisan. Selain kesulitan untuk memastikan koherensi antara bidang keputusan, ada juga kebutuhan untuk memasukkan prioritas keuangan dan persaingan. Meskipun semua kebutuhan penting dan perspektif yang komprehensif harus dipertahankan, dalam istilah praktis beberapa persimpangan sumber daya atau kebutuhan akan lebih kritis daripada yang lain. Pertimbangan tepat persimpangan mana yang sangat penting adalah sangat pragmatis yang harus didasarkan pada keadaan khusus dari strategi operasi perusahaan individu. Oleh karena itu, sulit untuk menggeneralisasi kemungkinan persimpangan tertentu menjadi kritis. Implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah tentang cara strategis dioperasionalkan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Dampak terbesar dalam implementasi strategi berasal dari hubungan organisasi antara mereka yang bertanggung jawab merumuskan strategi dengan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Contohnya seperti manajer yang menduduki posisi staf biasanya memiliki peran pemantauan, perencanaan, dan pembentukan strategis. Sedangkan peran tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan pemasaran, pengembangan produk, dan layanan, serta keuangan. Maka dari itu, mereka juga membutuhkan ruang organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.